Oke, saya langsung ke materi aja. Hari ini merupakan materi terakhir di mata kuliah MO. Teman-teman minggu depan sudah mulai untuk presentasi kelompok. Oke ya. Nah, di chapter ini kita ceritanya adalah service people. Kalau teman-teman pahami yang dimaksud people ini sebenarnya karyawan, pemberi jasa, pemberi layanan atau pelanggan. Apa teman-teman? Yang dimaksud people di sini, kita bicara people di sini pelanggan atau pemberi layanan. Loh. Halo kelas. Pelanggan mungkin, Bu. Loh, kok pakai mungkin? Ya salah juga. Pemberi layanan mungkin, Bu. Pilihannya memang cuma dua, kalau nggak A ya B gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah pemberi layanan atau service provider ya toh. Jadi ini merupakan bagian yang penting karena apa? Dalam konteks produk jasa yang memberikan layanan itu adalah bagian penting di dalam penciptaan jasa itu sendiri. Maka di dalam chapter ini atau di materi kali ini kita cerita tentang service people atau pemberi layanan tersebut. Oke, kita pahami dulu lagi, mungkin ini sekedar mengulang aja. Kalau kita bicara tentang produk jasa itu sebenarnya kan diciptakan bila mana ada namanya pelanggan. Jadi ada service provider atau orang yang karyawan tersebut yang memberikan jasanya, misalnya taruhlah kita bicara tentang bisnis salon begitu ya, kecantikan. Selama nggak ada pelanggan ya service providernya diem-diem aja, santai-santai aja. Tapi kalau ada pelanggan maka disitulah dia mulai berpikir untuk menciptakan produk jasa. Nah, di sini akhirnya apa? Karyawan atau service provider itu menunggu adanya pelanggan. Iya, betul. Sampai mereka bertemu. Gitu, mereka bertemu, kemudian tentunya kalau bertemu berinteraksi dalam rangka menciptakan produk jasa itu. Di chapter-chapter ini teman-teman juga akan belajar namanya istilahnya adalah service encounter. Service encounter ini bicara apa? Bicara tentang pertemuan antara penerima jasa sama pemberi jasa. Mereka bertemu, kemudian mereka berinteraksi. Nah, ketika mereka bertemu dan berinteraksi itu barulah proses jasa dibutuhkan. Diciptakan. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu, kerjasama kedua orang ini ya, kedua peran tersebut antara service provider sama konsumen ataupun pelanggan itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak hanya semata-mata kita bicara tentang service people, berarti kan urusannya karyawan itu sendiri, service provider itu sendiri dalam menciptakan produk jasa. Nggak bisa berpikir dalam satu sisi sederhana itu. Karena untuk menciptakan produk jasa itu harus ada kerjasama. Saya berikan contoh misalnya Anda mau potong rambut gitu ya. Rambutnya dari panjang menjadi pendek mau dipotong. Anda duduk di depan cermin gitu ya. Kan mesti kepalanya disuruh diam. Ya enggak boleh bergerak-bergerak begini ya. Atau makan Anda joget-joget gitu ya nggak bisa. Karena ketika Anda tidak bisa diajak kerjasama sama tukang potongnya, hairdressernya, nanti proses jasa yang pemotongan rambut itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, maka di dalam slide yang pertama ini dikatakan customer are part-time employee. Part-time-nya itu apa? Dia diminta kerjasamanya oleh service provider gitu ya dalam menciptakan produk jasa. Part-time employee disuruh-suruh kadang-kadang. Ya, kayak kita kepalanya diam itu kan sebenarnya kita diperintah disuruh-suruh itu ya. Ya, ini yang terjadi di dalam meng-create namanya produk jasa. Nah, tentunya service provider pun itu ketika dia menciptakan jasa, dia harus punya namanya keahlian, kemampuan, capability, profesionalisme. Dikatakan profesionalisme itu apa? Dia punya keahlian di bidangnya dalam menciptakan namanya produk jasa. Oke ya, service encounter tadi saya sudah. Sekarang kita lanjut ke tipe daripada service encounter. Service encounter tadi kan interaksi. Nah, ketika berinteraksi gitu ya, tidak mesti
mereka penerima jasa atau pemberi jasa itu bertatap muka langsung, tidak mesti. Tapi bisa melalui beberapa media sebagaimana teman-teman lihat di dalam slide tersebut. Ada yang dikatakan remote, ada yang dikatakan phone encounter, ada yang dikatakan face and to face. Kalau face and to face ya tentunya kita berhadapan langsung begitu ya. Oke, kemudian kalau phone encounter berarti kita menggunakan suatu media. Media untuk apa? Media untuk interaksinya tersebut. Misalnya ya bisa dikatakan menggunakan telepon atau kita chat melalui sosmed, itu termasuk phone encounter. Tapi kalau ini remote encounter, kita tidak berinteraksi langsung dengan manusianya, tapi kita berinteraksi dengan suatu sistem, ya, yang perlu digarisbawahi, suatu sistem, ya, without direct human contact. Jadi sistemnya itu. Kalau misalnya teman-teman berinteraksi dengan robot, itu berarti termasuk model yang mana dari service encounter? Halo, kelas. Remote encounter paling, Bu. Iya, betul ya. Jadi zaman now sekarang sudah banyak dibahas, terutama di luar negeri gitu ya. Banyak produk jasa layanan gitu yang tidak diberikan oleh manusianya langsung, tapi diwakili oleh suatu media, yaitu remote encounter atau robot. Bahasa kerennya dalam dunia pendidikan menjadi AI. Ya, AI bukan tante-tante ya, tapi artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang dibentuk dalam bentuk robot. Kalau kita chat melalui sosmed, apa itu masih pun, karena kita ketemu orangnya cuman menggunakan medianya sosmed tersebut. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya di sini. Di dalam konteks interaksi antara provider ini, service provider dengan konsumen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, teman-teman bisa lihat melalui kotak-kotak di sini, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau service provider itu dipengaruhi oleh service design, dipengaruhi oleh leadership, psychological aspect, kemudian encounter type, tipe daripada interaksi tadi. Terus kalau konsumen dipengaruhi apa? Service design dia mempengaruhi, kemudian customer attribute, kemudian psychological aspect. Jadi sebenarnya ketika mereka ini, si provider dengan customer ini berinteraksi, tidak semata-mata karena individual itu sendiri berinteraksi, ya, yang akhirnya menyebabkan produk jasa itu berhasil atau tidak berhasil, ya. Tapi ada beberapa faktor lain di luar mereka yang akan mempengaruhi produk jasa itu sendiri. Sebagaimana kotak-kotak ini dengan arah panahnya. Oke ya, jadi saya garis bawahi lagi. Ketika mereka berinteraksi itu tidak hanya karena masalah atau kepribadian atau urusan dua orang ini aja, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terciptanya produk jasa tersebut. Yang faktor-faktor lain itu apa? Teman-teman bisa lihat melalui kotak-kotak ini. Ada bagian dari kotak-kotak ini yang hanya mempengaruhi service provider, ada bagian dari kotak-kotak ini yang hanya mempengaruhi customer. Ada bahkan yang dua-duanya saling mempengaruhi. Contoh teman-teman lihat di sini adalah terkait service design sama psychological aspect. Itu mempengaruhi si customer, mempengaruhi si provider. Kok bisa logikanya begitu? Nah, saya berikan contoh satu. Nanti di slide-slide berikutnya akan dibahas lebih detail tentang psychological aspect. Ya, misalnya gini, teman-teman itu mau ke salon gitu ya. Terus tapi kamu ngantuk minta ampun, mualesnya ngantuknya minta ampun. Tapi karena dipaksa oleh mama harus ke salon untuk potong rambut karena gondrong gitu ya, teman-teman berangkat. Nah, ketika berangkat ketemu sama hairdressernya, tukang potongnya kan tanya, Mas, mau potong model apa? Terus karena kamu ngantuk, capek gitu ya,
Jawabmu diem aja atau mungkin terserah kamu maunya apa. Nah, jawaban yang tidak menyenangkan itu otomatis bisa mempengaruhi si pemberi layanan atau tukang potong tersebut. Loh, apa secara psikologi yang dia pengaruhi? Dia kan bingung mau bentuk seperti apa. Nanti dipotong model zaman now enggak cocok. Minta gundul ya, atau nanti sudah dikasih digondol taunya minta disisakan, kan jadi repot. Akhirnya dia kerja dengan kebingungan, dengan ketidaktentuan, karena dia bekerja dengan kondisi kejiwaan yang tidak nyaman. Akhirnya ragu-ragu, semua yang dilakukan ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, Anda melihat ini sudah saya ngantuk, sudah capek kok enggak selesai-selesai sih. Nah, maka itu adalah contoh real perlu adanya keduanya kerjasama. Diperjelas dulu sehingga pasti service provider ketika mengerjakan pekerjaan pun tidak merasa canggung, ragu-ragu, atau mungkin dia stres, takut salah. Kan biasanya kalau kita takut salah, takut keliru kan sempat stres. Belum apa-apa udah stres. Itu biasanya saya lihat ekspresi seperti itu mahasiswa kalau sidang skripsi itu ya. Belum jawab, belum apa, itu ada yang nangis duluan. Loh, belum ditanya, belum mulai sidang kok wis nangis, stres. Itu bisa seperti itu. Ya, ini adalah salah satu contoh sederhana di mana psychological factor itu akan mempengaruhi customer maupun service provider. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang faktor-faktor pengaruh ini. Oke, saya lanjutkan lagi di sini terkait dengan resiko ya. Tapi resikonya yang di sini ini saya akan bahas melalui metrik tersebut. Nah, metrik di sini. Yang vertikal adalah social interaction, yang horizontal adalah persepsi resiko. Ada yang low, ada yang high. Berarti maksudnya apa? Kalau dipersepsikan resikonya tinggi. Dalam produk jasa itu resikonya tinggi. Maksudnya resiko apa? Kita ininya apa? Terkait dengan kegagalan. Kalau produk jasa itu gagal, resiko yang dihadapi oleh customer rendah atau tinggi, berat atau ringan. Itu perceived risk. Kemudian yang atas ini sosial interaksi sosial high atau low. Ya, dimana kalau high itu berarti teman-teman pernah belajar tentang high contact, low contact ya. Nah, kaitannya sama itu. Sosial interaksinya tinggi, sosial interaksinya rendah. Kemudian di dalam kotak ini adalah ragam daripada produk jasa. Semuanya produk jasa yang kalau dipetakan akan menceritakan sosial interaksi yang bagaimana dan persepsi resikonya yang seperti apa. Saya ambil contoh yang ekstrim aja di sini ya. Personal Development Program. Ya, dia ada di pojok kanan atas gitu ya. Kalau dari saya kanan atas gitu ya. Dipersepsikan resikonya tinggi dan sosial interaksinya tinggi juga. Sebelum saya ini teman-teman tahu enggak yang dimaksudkan tentang personal development itu yang seperti apa? Ada komentar? Halo kelas. Yang dicontohkan personal development itu usaha jasa yang seperti apa? Halo. Enggak jelas, Mas. Mungkin yang seperti apa? Halo. Suaranya tadi keputus. Personal development yang dimaksudkan seperti apa? Oh, halo kelas. Kalau trainer gimana, Bu? Trainer gym, Bu? Trainer gym boleh, tapi yang sifatnya adalah personal. Ya. Iya, Bu. Trainer gym biasanya personal. Yo, oke. Ini ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Kok bisa, Bu? Loh iyalah.
Resiko yang dihadapi dia tinggi kalau dia salah melakukannya begitu ya. Resiko yang dihadapi konsumen tinggi. Salah apanya Bu ya? Salah latihannya, salah menghitung bobot latihan dan seterusnya. Kemudian sosial interaksinya ya jelas tinggi lah. Karena di situ setiap gerakan harus dimonitor oleh si trainer, kemudian kalau sudah mencapai target harus dihitung ulang, ditata ulang lagi program latihannya. Ya, contohnya itu personal development kalau untuk yang di gym-gym itu tadi contohnya. Banyak lagi yang lain. Ya, banyak lagi yang lain tentang personal development yang sifatnya adalah pengembangan diri secara personal. Itu. Kemudian kalau yang supermarket, kan tadi saya bilang ekstrim-ekstrim, supermarket. Resiko yang dihadapi konsumen rendah iyalah. Kalau salah keliru beli atau yang dibeli barang expired, kita kembali lagi. Selesai sudah masalahnya. Ya, paling kembalikan uang atau ganti barang, selesai. Ya. Kemudian sosial interaksinya. Loh, Anda kan kalau di supermarket itu kan interaksinya ketika di kasir ya. Kasir ketemu si Mbak kasir itu tinggal menghitung berapa rupiah yang habis dibelanjakan. Ketika Anda belanja-belanja di dalamnya kan nggak harus ada, bahkan mungkin tidak dibutuhkan namanya karyawan di situ. Ya. Jadi akhirnya apa? Ketika kita bicara tentang service encounter itu kita pun harus melihat benar, memahami benar bidang jasanya apa. Kalau bidang jasanya memang tidak diperlukan banyak konteks atau high konteks gitu ya, maka bisa jadi resiko yang dihadapi oleh konsumen memang tidak tinggi. Tapi sebaliknya kalau dia high konteks gitu ya, ada kemungkinan besar bahwa produk jasa yang akan dilakukan itu termasuk berisiko. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita bicara ini terkait dengan variabel yang dihadapi oleh konsumen. Ya, ini a wide range of customer variable. Ya, maksudnya apa? Ini terkait dari ada yang di dalam diri konsumen. Saya kasih contoh customer mindset. Customer mindset ini apa? Pola pikirnya konsumen. Kadang seringkali dari konsumen ataupun kita gitu ya, ketika mau berinteraksi dengan badan usaha, kita sudah punya framework di dalam otak itu bahwa nanti sistemnya akan seperti ini. Ya, misalnya contohnya begini. Anda mau ikut antrian, misalnya Anda main di mana? Wahana permainan misalnya di Universal Studio, Trans itu yang ada punyanya Transmart itu yang permainan di atas itu apa namanya? Studio tapi. Trans Studio, Bu. Trans Studio ya, betul. Ya, itu namanya apa? Trans Studio kah? Iya kayaknya, Bu. Trans Studio Bandung, Bu. Ya, di Bandung ada, di belakangnya Ubaya itu juga ada kan, tapi kecil. Nah, seperti itu. Anda bayangannya di sini, di dalam otak Anda framework, saya mesti beli tiket dulu gitu ya. Beli tiket, terus nanti saya ngantri di permainan yang saya mau. Ya. Nah, itu bayangan Anda kalau ikut permainan tersebut. Namun, karena masa pandemi seperti ini, akhirnya sistemnya diubah. Ya. Walaupun beli tiket, tapi kalau permainan itu sudah dipakai orang misalnya dengan jumlah kuota 50%, Anda dialihkan. Nah, ini apa? Akhirnya pola pikir kita dengan kondisi normal, dengan kondisi sekarang berbeda. Bisakah ini akan menimbulkan permasalahan dalam menerima produk jasa? Loh ya sangat bisa. Maunya permainan A begitu ya, karena itu banyak peminatnya, harus antri dan dibatasi jamnya begitu ya. Setiap selesai permainan akan disteril lagi gitu. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk nunggu. Nah, daripada Anda beli tiketnya ini sia-sia, dialihkan ke permainan lain. Akhirnya di situ timbullah
permasalahan dalam menikmati produk jasa yang hanya permainan, yang mungkin katanya sederhana hanya permainan. Karena mindset kita begitu. Ya, mindset pola pikir kita sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini yang kadang keliru. Atau kadang badan usaha untuk menjelaskan aturan yang baru itu tidak bisa diterima nalar oleh konsumen, ya. Contoh ini saya kasih tahu lagi, contoh ini pengalaman saya ya. Janji Jiwa, bukan, Kopi Kenanga apa itu lagi buka outlet baru di depan Ubaya Ngagem. Nah, ketika dia buka dia kasih promo. Beli satu dapat satu, cuman harganya 18.000. Jadi 18.000 Anda dapat 2 gelas minuman. Nah, kemudian tapi kalau beli ada syaratnya. Beli hal seperti itu di atas jam 2 siang begitu ya. Kemudian belinya harus pakai aplikasinya. Jadi Anda harus download aplikasinya si kopi itu dan harus bayar dengan model elektronik. Maksudnya elektronik ini seperti teman-teman bayar pakai GoPay, bayar pakai OVO, seperti itu. Penjelasannya si service provider seperti itu. Nah, bagi saya itu penjelasan yang sangat sederhana, bisa saya nalar normal begitu ya. Maksudnya, oke, paham. Akhirnya saya download aplikasinya, saya coba order lewat aplikasi begitu ya. Nah, ketika bayar karena di handphone saya itu tidak ada OVO ataupun GoPay, saya pakai handphonenya anak saya yang memang ada OVO atau GoPay. Apa yang terjadi? Si Mbak bilang, Bu, nggak bisa kalau download aplikasi itu di dalam handphone tersebut, bayarnya juga pakai handphone tersebut, nggak boleh pakai aplikasi yang lain. Loh, padahal kan itu kan hanya suatu sistem pembayaran. Yang penting kan bayarnya pakai aplikasi, nggak bayar tunai atau present seperti itu. Akhirnya apa ya ini? Beda. Saya nanya logikanya gimana? Yang penting kan bayarnya pakai aplikasi, tinggal scan barcode selesai kan masalahnya. Nah, itu akhirnya yang nggak bisa diterima. Nah, itu saya juga masih belum clear kenapa kok harus permainannya seperti itu dalam menikmati produk jasa itu ya. Nah, ini customer mindset. Jadi apa? Ini yang kadang-kadang menjadi problem ya, problem service provider dalam memberikan jenis atau bentuk layanannya dan apa yang sudah ada di dalam pola pikir konsumennya. Kemudian ada lagi customer mood. Customer mood ya mood, tadi moody ya. Pas aku lagi mau, pas aku lagi pengen gitu ya, pas lagi nafsu gitu ya. Tapi kadangkala kita nggak pengen, nggak nafsu ya. Contohnya kalau mahasiswa lagi ngerjain tugas pas lagi semangatnya, topiknya cocok, ini tugasnya oke-oke. Tapi kalau pas lagi banyak tugas yang lain atau kecapean atau tidak cocok sama topiknya, begitu ya, ini akhirnya tidak menjadi baik. Ya, ini juga itu yang makanya saya sering kepada anak bimbingan saya itu kalau milih topik skripsi gitu ya, saya tidak pernah memaksakan kehendak saya kepada anak bimbingan saya, tidak pernah. Karena harapan saya kalau teman-teman tugas akhir itu pasti pikiran kalian kepingin segera lulus, di prosesnya lancar, mudah dan segera lulus. Itu pastilah. Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Nah, maka itu saya tidak pernah memaksakan kalau saya punya topik-topik project atau riset, udah pakai ini aja, kamu kerjakan ini. Enggak, bisa jadi itu enggak ada nafsu kamu di situ, tidak ada semangatnya, tidak ada keinginan tahu yang besar gitu ya, interestnya enggak ada. Maka itu juga bisa menghambat daripada kerja mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Ya, ini memang yang sulit. Dan yang bisa mengontrol ini siapa? Nggak bisa service provider ngontrol ya, akhirnya yang ngontrol siapa ya, konsumen itu sendiri. Dan konsumen harus bisa mampu mengontrol ini supaya apa, yang tadi saya bilang kerjasamanya dalam produk jasa itu bisa baik ya. Personal crisis ini terkait dengan kepribadian diri masing-masing bila mana ada permasalahan. Oke, kita lanjutkan di sini terkait dengan scripting. Scripting ini kalau teman-teman baca adalah suatu teknik yang memberikan konsistensi dan efisiensi di dalam penyampaian produk jasa.
Suatu teknik, Bu, iya. Gampangan sederhananya itu apa? Ya skrip cerita apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita omongkan, gitu ya, selaku service provider atau people service tersebut terhadap konsumen. Sehingga apa dampaknya? Service provider itu memperlakukan dirinya seperti robot, ya. Contohnya, setiap ada orang masuk ke dalam kios atau bank atau apa, kita mesti sapa, selamat pagi. Tidak hanya menyapa tok, tapi pakai senyum. Ya, terus habis itu kontak matanya melihat siapa yang masuk. Jangan selamat pagi, tapi lihat komputer begini. Nah, masuk lagi, selamat pagi, itu kan sering teman-teman perhatikan kalau teman-teman masuk Indomaret, apalagi Indomaret, musuhnya Indomaret itu apa? Alfamaret. Alfamaret. Nah, itu kan kalau Anda masuk pintunya dibuka, selamat pagi, tapi si Mbak kan lihat kasir lah, lihat apa. Kadang dia masih menata barangnya, ada orang buka pintu, selamat pagi. Nah, itu contoh scripting. Scripting yang sederhana ya, memberikan salam. Mestinya di dalam scripting itu akan ditunjukkan harusnya, nah itu termasuk provide a guide to behavior. Harusnya buka pintu selamat pagi, dilihat tamunya itu ada berapa. Kontak matanya ada senyum, mestinya seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya ini adalah guidance ya, suatu cara, suatu teknik bagaimana si service provider memberikan layanan pada konsumen supaya apa? Supaya konsisten dan efisien dalam menyampaikan produk jasa. Jadi akhirnya siapapun yang bekerja, kapanpun, dimanapun, gitu ya, siapa yang bekerja, kapanpun, mau pagi, sore, malam, siang, whatever about the time, gitu ya, diperlakukan sama. Jadi akhirnya manusia kayak robot, Bu. Iya, betul. Makanya itu tidak heran muncul pemikiran, kalau kita tenaga manusia itu digantikan aja sama robot. Bisa dimengerti hal-hal seperti itu. Yang tidak bisa digantikan robot adalah apa? Perasaannya. Ketika konsumennya nangis gitu ya, robotnya mungkin hanya melihat dia, cuma dia tanya, kenapa kamu nangis? Sudah gitu. Tapi rasa empatinya nggak bisa ditunjukkan dalam bentuk fisik kalau itu robot. Ya, itu yang masih menjadi pembahasan menarik di negara-negara berkembang yang sudah menggunakan robot sebagai pengganti pelayanan. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya sudah cerita gara-gara scripting itu dampaknya apa? Nggak fleksibel lah. Terus like robot like behavior. They may lead to defense behavior. Jadi selalu sama. Buka pintu selamat pagi, buka pintu agak siang selamat siang. Lama-lama bosen Bu aku disapa gitu. Iya. Kita akhirnya lama-lama menjadi bosen ya tuh. Akhirnya hafal, iya kayak saya ini hafal Indomaret, Alfamaret masuknya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sekarang terkait dengan peran. Ya. Nah, di dalam peran. Di dalam menyampaikan produk jasa itu sebenarnya si service provider itu pada ininya tidak akan mungkin bekerja sendirian. Ya, yang pasti dia punya partner adalah konsumen begitu, dan bisa jadi tidak hanya mereka berdua, tapi si service provider itu bekerja dalam bentuk teamwork, kerja tim. Ya. Masuk Bu, nah iyalah saya kasih contoh sederhana lagi, contoh bahwa produk jasa yang menggunakan teamwork, contohnya restoran lah. Anda masuk restoran, duduk manis, waitersnya datang gitu ya, ngasihin menu. Itu dia cuma catat-catat itu aja menu pesanan konsumen, selesai. Menunya itu di-deliver ke kasir gitu ya, dan copy paste satunya lagi masuk ke dapur. Nah, itu kan sudah suatu kerja tim. Di mana kalau Anda mendefinisikan tim, itu tentunya lebih dari satu orang. Dua boleh. Tapi kalau mau efisiensi, lebih cepat kerjanya di dalam bisnis restoran, ya minimum tidak hanya dua. Ada si waiters, ada si kasir, ada yang di bagian dapur.
Ya toh, nah dapur yang paling berat Bu, enak itu si waiter taking order, selesai dah urusannya. Si kasir tunggu aja sampai semuanya beres bagian bayar. Makanya tidak heran kalau bisnis restoran yang bekerja di dalam dapur itu akan mendapatkan salary jauh-jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Fair. Kenapa? Dapur yang akan menentukan makanannya itu yang sebagai ganti transaksi yang paling berpengaruh. Yaitu. Nah, di situ sudah kelihatan bahwa butuhnya teamwork, bekerja sama. Kalau satu melakukan kesalahan, gitu ya, kalau kita kerja teamwork, dipikul bersama apa dipikul yang salah? Kalau kelas bersama. Logikanya seperti itu. Makanya di dalam perkuliahan, saya kembali lagi ke konteks kuliah gitu ya. Kalau ada satu kelompok anggota yang free rider misalnya, gitu ya, maksudnya duduk manis, mengikuti teman, tidak bekerja, ya Anda harus membangkitkan semangatnya supaya dia bisa berkontribusi. Dibangkitkan semangatnya berkontribusi. Ya. Kalau tidak mau, Bu, ya kita cari tahu alasannya tidak mau. Kalau tidak mampu, Bu, ya gantikan tugas yang lain yang sesuai dengan kemampuannya. Tim. Jadi sebenarnya kerja tim itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jangan kalau punya tugas teamwork itu misalnya bab 1 sampai bab 5, bab 1 si A, bab 2 si B, bab 3 si C, dan seterusnya nanti kumpulin jadi satu, jadilah kerja kelompok yang dikerjakan bersama-sama. Boleh kabur seperti itu? Boleh juga, bisa juga, tapi di situ tidak ada namanya sharing knowledge. Sharing knowledge apa ya? Saling berbagi, nggak ada. Kalau model teamworknya seperti itu. Ya. Jadi harusnya apa? Di dalam kerja tim, masing-masing anggota ini harus diketahui kompetensinya apa dan kerja dikasih tugas sesuai dengan kompetensinya. Seperti tadi saya cerita restoran itu loh. Nggak mungkin orang akuntansi begitu ya suruh masuk dapur, nggak mungkin. Atau orang akuntansi berurusan dengan konsumen, nggak mungkin. Biasanya berurusan komputer, duduk manis, tulis-tulis orang akuntansi ya. Terus suruh ketemu konsumen, ya pasti nggak bisa ngomong lah. Loh bisa Bu, nggak bisu, nggak tuli. Nah, maksudnya itu cara ngomongnya kurang cantik, kurang bagus. Mesti kaku, bener iya. Ya, atau lagi orang akuntansi suruh masuk dapur. Wah, salah. Ya, ini yang perlu teman-teman pahami teamwork ini ya. Besok kalau teman-teman menjadi pimpinan atau punya usaha sendiri, ya harus benar-benar bisa tahu kompetensi daripada anak buah. Ya, taruhlah orang itu di tempat yang benar. Ya, the right man in the right place. Harus itu. Ya, sulit Bu, ya pelan-pelan karena kan Anda harus mengenal masing-masing individu. Oke, saya lanjutkan berikutnya adalah leadership and empowerment. Leadership itu kepemimpinan dan empowerment. Empowerment itu apa? Pemberdayaan. Memberdayakan siapa ya? Tentunya karyawannya. Leadership itu pemimpinnya, dan pemimpin ini harus bisa memberdayakan anak buahnya. Ya. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil terkait dengan teamwork, di dalam teamwork itu pastinya akan ada pimpinan, begitu ya, ada ketua, begitu ya, bukan pimpinan. Di dalam teamwork ada ketua, dan di dalam teamwork itu ada anggota-anggotanya. Nah, si ketua ini harus bisa memberdayakan anggota-anggotanya. Maksudnya apa? Bisa semangat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan teamwork tadi. Nah, ketua ini harus punya namanya leadership, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Nah, apakah semua orang itu punya jiwa kepemimpinan? Sepertinya iya, cuman gaya kepemimpinannya aja yang tiap orang tidak sama. Ya, ada pemimpin yang hobinya suruh-suruh toh, isonya nyuruh. Tapi ketika dia mengerjakan sendiri nggak bisa.
gaya kepemimpinannya itu. Ada juga gaya kepemimpinan yang nggak suka suruh, semua saya kerjakan sendiri. Kenapa? Karena saya nggak percaya sama anak buah nanti kerjanya nggak bagus. Atau saya nggak percaya sama teman saya, kerjanya nggak perfect, tidak seperfect saya. Jadi tak kerja dulu. Capek. Bisa. Itu adalah gaya kepemimpinan. Dalam dia memimpin suatu teamwork gaya seperti itu. Nah, teman-teman ini kan statusnya masih mahasiswa ya. Janganlah malas kalau teman-teman kerja kelompok, cobalah mengambil fungsi sebagai leadership. Buat apa, Bu? Buat latihan. Latihan mengembangkan diri teman-teman, personal leadership-nya tadi. Ini personal development tadi. Supaya apa? Ya nanti kalau masuk di dunia kerja, gitu ya, taruhlah Anda akan jadi pimpinan atau memimpin anak buah atau memimpin siapa, atau kalau Anda tidak mau bekerja langsung jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, Anda sudah punya pengalaman bagaimana memimpin. Jadi pemimpin itu gampang-gampang susah, gitu ya. Tapi yang penting, kenapa? Anda pernah mencoba di dalam proses perkuliahan ini. Jadi ada kerja kelompok kan banyak nih tugas tugas kelompok di masing-masing mata kuliah dan mestinya tidak hanya sekali dalam satu semester untuk satu mata kuliah, mesti ada beberapa kali tugas kelompok. Berlatihlah untuk menciptakan namanya leadership di dalam ya, kepemimpinan dan empowerment. Dalam konteks produk jasa ya pentinglah untuk apa? Untuk mengkoordinasi teman-teman bekerja sebagai service provider untuk mencapai tujuannya apa? Tujuannya dalam menciptakan produk jasa sebaik-baiknya, deliver the service gitu ya kepada pelanggan. Ya. Nah, kemudian di dalam slide ini dituliskan lagi ada transformasional sama transaksional leadership. Ini adalah dua macam gaya kepemimpinan yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belajar, enggak tahu, ini teman-teman belajar di perilaku organisasi atau GPB atau di mana ya, gaya kepemimpinan itu macam-macam, banyak sekali. Cuman yang dicontohkan di dalam slide ini diambil dua, transformasional sama transaksional. Dua-duanya adalah hal yang berbeda. Saya kasih benang merahnya aja. Kalau transaksional leadership, berarti gayanya pemimpin itu dia hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, day-to-day management of operation. Ya. Jadi dia hanya, sekarang aku punya tugas dari atasanku, suruh buat bagan misalnya ya. Ya sudah tak deliver ke anak buahku, ayo kamu buat bagan A, bagan B, bagan C. Selesai sudah. Yang penting kan aku sudah mendistribusikan pekerjaan kepada anak buahnya. Terus, nanti kalau ada apa-apa, kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak buahku pintar-pintar cerdas-cerdas. Kalau ada pertanyaan, ya nanti coba saya tanyakan lagi kepada pimpinan saya maunya bentuk bagannya seperti apa. Ya. Jadi ini apa? Ya transaksional. Setelah itu selesai, pekerjaan itu selesai, ya sudah dia diam-diam aja. Bagannya harusnya seperti apa, Pak? Buatnya kayak apa? Nggak tahu, pokoknya kan sudah selesai. Urusanku hari ini beres, transaksional. Tapi kalau transformasional beda. Transformasional ini dia berpikir untuk kedepannya long term. Ini kita disuruh buat bagan untuk apa ya? Tujuannya apa? Bagan ini harus berbunyi kayak apa? Kepentingannya apa? Tanyanya ada. Nah, setelah itu si pimpinan juga mengajarkan kepada anak buahnya bagaimana membuat bagan sebaiknya sehingga semuanya punya bentuk bagan yang sama. Supaya semuanya juga mengerti kebermanfaat bagan tersebut antar anak buah. Berarti di dalam transformasional ini si pemimpinan juga melakukan sharing knowledge, sharing pengetahuan. Ibaratnya pimpinan tuh kayak gurunya, ngajari anak buahnya ben pinter. Tapi kalau transaksional, Kak, kamu
awalnya memang pinter, alhamdulillah, enggak pinter, yo masalahmu sendiri. Seperti itu. Terus bagaimana Bu yang cocok di dalam produk jasa? Ya balik lagi, tergantung dari bentuk jasa yang di-create apa. Ya, karena gaya kepemimpinan itu sangat erat sekali kepada orangnya yang menjadi pimpinan, ya, gaya mimpinya dia seperti apa, dan kondisi yang pimpinan hadapi. Jadi setiap orang ketika memimpin sesuatu hal atau sesuatu divisi atau proyek begitu, dia bisa berubah gaya kepemimpinan. Iya, berubah. Tapi kecenderungannya pasti masih ada kemana gaya kepemimpinan. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini. Leader yang bagus punya apa yang baik ini ya? Attention apa attention? Halo kelas, attention apa? The management of attention apa? Ya, kelasku diam lagi, tak tinggal pergi loh nanti. Apa? Attention apa? Perhatian. Iya, punya perhatian kepada siapa? Anak buahnya lah. Iya, management of meaning, bisa menerjemahkan transfer knowledge tadi. Kamu disuruh begini, harus begini, gunanya apa, manfaatnya apa, dampaknya apa. Itu harus disampaikan. Kemudian management of trust tadi bisa memperdayakan memperdayakan anak buahnya tadi ya. Kemudian manajemen of self. Nah, ini pimpinan itu sebenarnya merupakan contoh daripada apa? Contoh daripada anak buahnya. Jadi ibaratnya begini. Kantor buka jam 8. Tapi Anda selaku pimpinan datangnya jam 11. Terus Anda minta anak buah Anda datang jam 11 atau bahkan datang jam 8 ataupun bahkan datang jam 7. Ya nggak mungkin lah. Anak buahmu paling datang jam 9, jam 8 lebih pastilah. Yang datang jam 8, jam 7 nggak mungkin. Kenapa? Balik lagi. Pimpinanku aja loh tidak memberikan contoh. Ya. Ini penting loh ya di dalam jasa. Pimpinannya kalau memberikan contoh, pimpinannya tertib, gini otomatis auranya itu akan ketransfer kepada anak buah ikut rajin. Makanya dikatakan the management of self. Bisa enggak menata dirinya? Kalau menata dirinya aja masih kocar kacir ya, sebaiknya jangan jadi pimpinan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ceritanya pakai ini. Ya, di dalam organisasi gitu ya. Di dalam organisasi atau badan usaha, ini ceritanya kalau jasa lagi ya, karena kita bicara memang tentang servis. Ada kondisi yang seperti ini, adaptif sama komplain. Terus di kanan kirinya ini banyak tulisan-tulisan. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang vertikal sebelah kanan ini adalah gaya manajemen, management style, fasilitatif sama direktif. Direktif ini yang model suruh-suruh begitu ya. Terus fasilitatif di mana pimpinannya memberikan fasilitas, banyak mendukung, mensupport. Satunya suruh-suruh tok, isok kaisok kurang apa mbok pikiran dhewe, satunya memberikan dukungan. Gitu. Kemudian yang horizontal di sini persepsi individu daripada karyawannya tersebut ya. Perceive individual employee direction, low sama high ya. Kemudian yang vertikal di sini bentuk struktur organisasinya, ada yang diberdayakan, ada yang rigid. Rigid ini yang nggak mungkin berubah, kaku sekali strukturnya. Kemudian yang di atas ini keleluasaan, nature of person, keleluasaan daripada karyawannya, yang dia harus mengerjakan hal-hal yang sama, terus day-to-day-nya always the same, rutin gitu ya. Ada yang boleh berkreativitas. Di dalam bentuk seperti ini, kondisi suatu perusahaan itu,
banyak orang yang akan menyenangi namanya kondisi kerja yang adaptif. Adaptifnya apa? Bisa menyesuaikan diri. Ya, kalau karyawannya berkreasi, ada dukungan dari pimpinan, kemudian dikasih kepercayaan, empowerment, kemudian dipersepsikan pimpinan itu, karyawan itu punya punya authority, punya keleluasaan, seperti itu, adaptif. Ya, kalau saya berikan contoh idealnya, mungkin kalau teman-teman sempat melihat YouTube-nya Google gitu, bagaimana Google itu bekerja, sangat menyenangkan sekali, tidak harus 9 to 5 masuk kantor, begitu ya, semua based on target, gitu ya, dan difasilitasi kalau ingin berkreativitas, gitu ya. Tapi ada kalanya dalam kondisi yang kita bilang adaptif, mungkin pekerjaan yang impian yang menyenangkan begitu, kita sampailah kepada titik jenuh. Kalau sudah titik jenuh, ya akhirnya kita akan merubah diri, kan jenuh. Kalau jenuh sama dengan kalian, kalau sudah jenuh kan ingin merubah diri. Merubah dirinya, akhirnya dari adaptif ini bisa lari ke komplain, gitu ya. Dan yang komplain bisa ingin berubah menjadi adaptif. Nah, yang komplain ini seperti apa? Kondisinya berlawanan sekali dengan yang adaptif. Ya, berlawanan sekali. Yang komplain ini kondisinya seperti apa? Pekerjaannya day to day always the same. Pimpinan mensuruh-suruh saja tanpa ada pembekalan. Akhirnya tidak terlalu mengencourage, membuat semangat daripada karyawannya. Sistem organisasinya juga rigid, sulit berganti. Harus begitu, elek api harus begitu. Akhirnya di dalam diri karyawannya bekerja tidak nyaman, inginnya ngomel lah ya. Karyawan kalau sudah ngomel itu dampaknya jelek ya. Jeleknya kemana? Karena ini kita bicara produk jasa, ngomelnya bisa sampai ke konsumen. Akhirnya apa? Keburukan daripada kinerja atau kantor, kondisi lingkungan kerjanya yang tidak nyaman bisa akan sampai kepada yang dilayani karena konsumennya tersebut dalam kondisi komplain. Nah, kalau dalam kondisi komplain, ini kepingin berubah tentunya. Komplainnya berubah ke arah adaptif. Ke arah adaptif. Jadi akhirnya muter. Ya, akhirnya muter seperti itu. Komplain lari ke adaptif, adaptifnya pindah ke komplain. Ya. Nah, kita lihat di slide-slide berikutnya ini, kalau teman-teman nanti baca di dalam slide-nya, ceritanya itu sama dengan yang tadi saya sampaikan. Sepertinya ada gambar di akhir. Nah, seperti ini. Ini tadi gambarnya sama ya dengan yang tadi. Kalau sudah berada di zona nyaman, berubah, adaptifnya akan berubah menjadi komplain. Tapi sebelum ke komplain, adaptifnya ke frustrated. Ya, frustrated. Ini dalam kondisi apa ya? Aku mau apa lagi nih, sudah sangat nyaman. Mentok gitu ya, mentok akan zona nyamannya apa? Frustasi. Nah, sudah frustasi dia akan sampai ke komplain. Yang komplain pun akan berubah ke arah adaptif. Muterai Bu, iyo. Muterai. Makanya kalau teman-teman masih ingat belajar DDMO mungkin atau kualitas ya, ada yang dikatakan sebagai continuous improvement. Ya, sudah punya grade atau standar kerja di sini, akhirnya karyawan, konsumen merasa perusahaan itu begitu-begitu aja, nggak ada perbedaan macam-macam. Itu sebenarnya kita sudah berada di dalam kondisi bisa komplain, bisa adaptif, tergantung kondisi perusahaannya. Kemudian apa? Kepingin berubah. Berubah tentunya menjadi lebih baik. Nah, maka dikatakan sebagai continuous improvement. Ya, improve meningkat menjadi lebih baik. Yang diperbaiki apa? Kondisi pekerjaan tadi, grade-nya naik lagi, levelnya di atas. Seperti itu terus. Ya. Ini yang kita sampaikan di sini adalah kalau bidangnya jasa. Nah, bagaimana bisa berputar-putar seperti ini, Bu? Nah, kembali lagi ke sini. Di dalam merubah kondisi
Putus ya tadi. Saya lanjutkan ya. Ya Bu, terputus Bu. Ya, Bu. Oke, tadi ceritanya yang muter-muter itu tadi nih kan ya. Gimana caranya memperbaiki diri? Kondisi diperlukan hal-hal tersebut. Komunikasi, siapa yang berkomunikasi? Ya, komunikasi di dalam tim, ya. Kemudian involvementnya apa? Keterlibatan, yang terlibat apa? Sejauh mana konsumen itu bisa berkontribusi di dalam sistem service delivery. Kemudian celebration ini apa? Kalau ada yang berprestasi, ada yang bekerja baik, jangan lupa diberikan celebration. Celebration dirayakan, enggak harus perayaan makan-makan itu enggak, yang mengeluarkan banyak duit enggak, tapi diberikan ucapan selamat, diberikan penghargaan, misalnya dipajang fotonya sebagai karyawan yang terbaik. Itu kan teman-teman sering ya, kalau masuk di badan usaha, perhatikan, terutama badan usaha jasa. Dipasang itu, manager of this month. Ya, maksudnya apa? Bukan hanya manajer itu ganti-ganti posisinya setiap bulan, enggak. Ini adalah manajer yang terbaik di bulan ini. Intinya itu. Ini adalah bentuk apa? Bentuk penghargaan manajemen terhadap karyawan yang sudah bekerja baik. Supaya apa? Ya supaya karyawan itu punya semangat. Supaya karyawan itu tidak stres tadi. Supaya moodnya karyawan itu bekerja ada, kan semangat terus. Ya. Nih, bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, ini harus dimiliki oleh siapa? Ya harus dimiliki oleh terutama pimpinan dan karyawan semua lah, ya. Semua karyawan harus tahu ini. Supaya apa? Ya tidak bertahan dalam bentuk organisasi yang penuh komplain tadi itu. Kalau komplain kan tidak ada penghargaan, tidak ada tuh. Mau kamu kerja baik, jelek, sama aja. Kan tidak menyenangkan kalau seperti itu. Ya. Nih. Oke, sampai sini adakah pertanyaan teman-teman? Cerita saya itu mewakili dari slide yang panjang lebar ini teman-teman bisa baca nanti. Ya, cerita saya mengenai apa bentuk organisasi tadi. Bu, saya mau tanya Bu. Yes, silakan. Jadi kalau semisal tadi yang psychological apa Bu tadi? Psychological. Ini. Psychological aspek apa Mas? Psychological aspek itu kalau misalnya layanannya yang tadi kan berupa kayak semua itu sistem itu apa masih berpengaruh Bu? Psychological aspek ke providernya Bu? Ke service providernya? Iya. Ya masih berpengaruh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau sudah sampai slide ini ya. Kita lanjutkan ini dulu. Oke, masuk ke sini. Oh, masih belum ya Bu ya? Oh, iya maaf Bu. Kamu ngantuk apa piye Mas? Ayo. Enggak lagi kan dikiranya saya sudah selesai slide-nya, kiranya nggak ada penjelasan tentang itu. Ya Bu. Belum lah, saya masih semangat kok kamu minta sudah selesai, enggak boleh. Iya Bu, maaf Bu, maaf. Oke ya, wes itu tadi organisasinya kondisinya seperti itu. Itu tadi cerita tentang organisasi. Kemudian lanjut ke psychological aspek dalam penyampaian produk jasa. Kan tadi di slide sebelumnya kan ada dua lingkaran bahwa faktor psychological ini mempengaruhi si service provider sama si mempengaruhi si konsumen tadi. Nah, tadi temanmu nanya dalam kondisi organisasi yang kayak tadi itu ini mempengaruhi enggak? Si psychological, oh sangat mempengaruhi Mas. Dia mempengaruhi pada apa? Pada pengaruh langsungnya pada ini service employee atau service provider atau pemberi layanan tersebut. Terus kalau si pemberi layanan ini hatinya tidak nyaman, tidak tentram, tidak terasa aman gitu ya, tidak terasa bahagia ketika dia bekerja. Ini kita bicara konteks produk jasa ya. Ini akan mempengaruhi bagaimana dia memberikan service atau service delivery-nya kepada konsumen. Ya.
Nah, kalau dia memberikan layanannya itu tidak menyenangkan kepada konsumen, tentunya konsumen ini ibaratnya sebagai dampak, sebagai akibat daripada apa? Daripada suasana kerja yang tidak nyaman. Suasana kerja yang tidak nyaman berdampak pada individual daripada service provider, terus dia menciptakan produk jasa, dampaknya kepada customer-nya. Maka itu sebagai pimpinan atau perusahaan harus wajib menciptakan kondisi kerja yang nyaman sebaik-baiknya. Saya kasih contoh, bukan saya memuji Ubaya loh ya, tapi saya kasih contoh Ubaya ini adalah contoh yang baik dalam konteks membuat karyawannya nyaman. Contoh, teman-teman ini kan masuk angkatan berapa kamu ini? Kamu ini masuk angkatan 2018 ya, betul? 19 kayaknya, Bu. 19 ya? Oke, 19. Nah, pada saat teman-teman masuk di 2019 pada masa belum pandemi ya, teman-teman lihat ruang dosennya manajemen. Wah, ruang dosennya manajemen biru-biru, rapi, begini-begini. Iya, yang sekarang kamu lihat. Dulunya, nggak kayak gitu. Dulunya model old fashion, ya, sudah perabotnya jelek-jelek, gitu ya, rusak-rusak, tapi model old fashion. Nah, terus apa yang terjadi, Bu? Apakah dosennya tidak bisa melakukan proses pengajaran atau berprestasi? Dalam kondisi yang jelek itu, gitu ya, dosen tetap bekerja sebagaimana semestinya. Namun semangatnya berkurang karena fasilitas yang dipakai jelek-jelek semua. Loh, pengaruh tak Bu? Loh ya sangat pengaruh ya. Sering dari kita itu fasilitasnya jelek sampai ngungsi. Ngungsi kemana? Ke tempat dosen yang lain atau ke TU, pinjam fasilitas komputer, tak apa-apa yang lebih baik. Nggak nyaman. Nah, akhirnya apa? Kita bekerjanya nggak nyaman. Mau kerja timbuk yang harusnya bersama-sama, dosen A, dosen B, nggak batal lagi. Pekerjaan nggak kelar-kelar. Akhirnya apa? Oh, diputuskan bahwa kita perlu merenovasi. Ini sudah very old, semuanya sudah jelek. Direnovasi cantik sebagaimana teman-teman bisa lihat sebelum pandemi ya, kondisi ruang dosen manajemen seperti apa. Dengan kondisi seperti itu, teman-teman merasa nyaman, apalagi fasilitasnya sudah mulai semakin baik semua. Sehingga apa? Produktivitasnya naik, Bu. Oh ya naik, sangat-sangat naik. Ya, berdampak tak Bu hanya fasilitas? Oh, sangat berdampak. Karena happy, senang, maka berdampak pula dalam proses-proses layanan jasa yang lain yang di-create oleh para dosen. Ya, itu mempengaruhi. Ini contoh real sederhana. Jadi besok teman-teman jadi pimpinan, jadi punya usaha sendiri ataupun apapun lah ya, hal yang sederhana itu sebenarnya bisa berdampak pada prosesnya apa? Kita bicara konteks jasa pada service delivery, hal yang sederhana itu kan sederhana sebenarnya ya. Oke, saya lanjutkan, ini terkait karyawan ya, service provider ya. Maka itu service provider itu harus bisa, kalau kita bicara konteks jasa, harus bisa menjaga suasana hati, suasana bekerja, semangat, iya harus ya. Saya ada cerita sedikit dulu berapa tahun yang lalu ya, kita ada mata kuliah namanya public relation, terus saya hadirkan dosen tamu seorang PR dari salah satu hotel bintang 5 yang ada di Surabaya. Terus ada mahasiswa yang bertanya, tantangannya apa sih jadi PR itu? Wah, tantangannya banyak. Tapi tantangan yang paling berat apa? Tidak hanya sekedar PR itu kan bagian daripada alat promosi. Ya, alat promosi alat marketing suatu badan usaha. Tapi tantangan profesi PR yang paling terberat apa? Di situ yang saya ingat dari pembicara, yang paling berat adalah diri sendiri. Duh, kok bisa diri sendiri dari mana? Iya, kadangkala yang dihadapi gitu itu banyak. Misalnya tekanan dari GM hotel untuk melakukan event-event gitu ya. Dan setiap event itu harus berhasil rame dengan banyak pengunjung, ratusan pengunjung setiap event.
Dan itu bagaimana mengemas event itu agar apa ya, wow gitu, spektakuler. Itu tekanan. Belum lagi ada konflik teamwork ya, dalam membuat suatu event kan butuh teamwork. Itu antar tim ada yang crash, ada yang macam-macam. Itu masalah yang akhirnya menjadi pemikiran lagi, tambahan pikiran. Terus belum lagi masalah keluarga. Ya. Belum lagi mempertahankan brand image hotel. Berarti permasalahannya banyak, terus kok dia bilang masalah intinya adalah diri sendiri. Iya, dengan masalah yang banyak itu saya harus pinter-pinter memanage, maksudnya saya itu si narasumber, memanage berbagai masalah itu dalam pikirannya. Sehingga kalau ketemu siapapun dengan problem yang banyak, tidak terlihat stresnya. Lebih terlihat ke arah kegembiraan menikmati pekerjaan sebagai PR tersebut. Ya kalau ditanyakan sebenarnya problemnya banyak, tapi si muka ini harus ceria. Kadang saya pulang malam Bu, event selesai jam 12, kan saya harus beresi semua, anak buah pulang sampai rumah jam 2. Besok pagi saya masuk pagi itu kan sebenarnya dalam kondisi yang capek itu. Terus ketemu meeting si A, si B, si C, harus ceria lagi. Ya, dengan macam-macam problem itu tadi. Wow, yang berat adalah diri sendiri. Nah, ya, sebagai waktu itu dia manajer PR Hotel Bintang 5 di Surabaya ya. Yang ini. Nah, terus akhirnya apa? Kalau saya sudah capek sekali, saya ajukan cuti. Nggak kuat Bu, karena kita harus selalu tersenyum kepada siapapun. Karena kan PR itu mencerminkan image daripada hotel. Nah, ini yang terjadi. Berarti apa? Kembali lagi sebagai bagian dari perusahaan jasa service delivery tersebut, pintar-pintarlah mengatur psychological, mood, kejiwaan supaya kita bisa memberikan service deliver sebaik-baiknya. Oke ya. Kalau stres terus ya ini limiting customer contact time, di off dulu gitu ya. Terus dikasih hiburan, siapa hiburannya, suruh ikut training ya. Atau kalau enggak ya diberikan support semangat lagi. Dari siapa semangat? Bisa dari teman-teman kolega kerjanya, sebayanya, atau dari atasan. Ya. Itu harus dipahami. Oke. Bu, yes. Untuk saya pernah baca gitu Bu, kayak jurnal atau apa gitu saya lupa. Lah di situ dijelaskan untuk permasalahan kayak di negara berkembang khususnya itu kayak menganggap atau ada anggapan bahwa kerja itu kadang itu kayak nggak penting gitu Bu. Jadi kayak monoton gitu. Terus pekerjaannya berat itu nggak masalah. Yang penting gajinya besar. Jadi dia juga ada kasih perumpamaan misalnya kerja sebagai manajer gitu kan Bu, tapi gajinya 50 juta. Lah, dia itu enggak tekanannya berat, tapi dia enggak masalah. Lah, di satu sisi dia ngasih contoh juga ada pensiunan tentara khusus dijadikan satpam di Prancis. Ini ada artikel juga. Lah, dia itu sempat menuntut kepada perusahaannya bahwa kerjanya itu terlalu monoton dan di negara maju Prancis itu juga dibilang kalau misalnya dikabulkan permintaannya dan perusahaan disuruh untuk mengkompensasi. Nah itu gimana Bu? Tanggapan untuk jurnal atau kayak gitu? Anggapan bahwa di negara berkembang itu permasalahan yang seperti itu. Ya, oke. Yang penting gajinya besar gitu ya. Kalau ini yang saya anggap yang manajer dulu. Ini biasanya seperti itu jenuh karena sistem yang ada di dalam perusahaan itu sudah sangat established, sudah sangat mapan. Jadi kalau mau dikotak-katik, diperbarui itu nggak mudah. Akhirnya dia bekerjanya kayak robot seperti tadi saya sampaikan. Terus apakah si karyawan itu bisa bekerja baik? Sebenarnya dia frustasi, tapi balik lagi ya. Tujuan dia bekerja apa? Mau pengembangan diri atau yang penting dapat gaji? Kalau dia mikir, wow anakku 5, istriku 3 gitu ya. Ya yang penting ono duitnya lah. Nek aku kerjanya nyaman, terus aku nggak bisa menyukupi yang mereka di rumah,
akan menjadi suatu permasalahan lagi yang baru. Akhirnya dia memilih ya sudah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam konteks bidang jasa, dia sebenarnya frustasi dalam kondisi kerjanya yang tadi saya kasih kotak 4 itu loh Mas. Mana tadi? Nah, dalam kondisi yang ada di sini sebenarnya. Nah terus harusnya apa ya, berubah lah. Kalau dia di level manajer kan mestinya masih ada atasannya lagi, ya mestinya dibicarakan pada atasannya supaya suasana kerjanya berubah. Itu. Nah kalau yang tadi si apa namanya, apa tadi tentara ya? Pensiunan khusus ya Bu. Ya minta pensiun dini, ya mungkin dia udah merasa di zona nyaman. Zona nyaman, aku mau ngapain lagi sih, ini sudah paling mentok, selesai sampai itu ya sudah selesai ya. Akhirnya apa, butuh tantangan baru. Iya, butuh tantangan baru ya. Apakah ini real Bu? Oh ya real, banyak teman saya yang seperti itu ya, sudah zona nyaman, gajinya besar gitu ya, bosen terus ditinggalkan. Iyo, ditinggalkan, sudah kondisinya kerjanya nyaman gitu ya, gajinya gede, terus ditinggalkan. Iya, kenapa? Bosen, nggak, hidup nggak ada tantangannya, terlalu ini ada ya, seperti itu. Terus yang benar gimana Bu? Nggak ada yang benar, itu sangat tergantung pada individual masing-masing. Yang perlu teman-teman garis bawah ini, kalau kita bicara konteks perusahaan jasa, pastikan bahwa service provider atau karyawan tersebut, employee tersebut bekerja dalam suasana yang menyenangkan, yang baik. Why? Karena dia yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Kalau dia hatinya nyaman, baik, itu akan berdampak pada layanan yang diciptakan, service provider yang diciptakan. Kalau diciptakannya baik, dampaknya kena kepada konsumennya, konsumennya mendapatkan hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, kalau dia dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya, tertekan, stres, akhirnya apa? Service delivery-nya tidak baik. Ujung-ujungnya tidak baik, konsumennya komplain, mengeluh. Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, tujuan perusahaan misalnya profit atau menambah jumlah pelanggan dan selanjutnya nggak akan tercapai. Ya, nggak akan tercapai. Ini memang dipikir alah cuman begitu saudara. Oh, ini ada jangka pendek dan jangka panjang dampaknya terhadap badan usaha itu sendiri. Oke, apakah saya cukup menjawab? Cukup Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ini cerita berikutnya, transaksional analisis. Transaksional analisis ini apa? Suatu model untuk apa? Melihat interaksi between people. Who is the people? People-nya ini adalah pelanggan dan service provider. Model analisis. Kita lihat pakai ini. Nah, ini ada yang dikatakan P, parents, adult, child. Di sisi konsumen, kemudian sama. Di sisi service provider juga ada 3 peran seperti itu. Kemudian mereka berinteraksi. Nah, ini adalah contoh. Ya, kan ada yang berperan bukan konsumen itu sebagai orang tua, terus sebagai orang dewasa atau sebagai anak-anak. Enggak, tapi dia berperan. Jadi bisa jadi misalnya kalian gitu ya, masih hitungannya dewasa, tapi Anda bisa berperan sebagai anak-anak atau bisa juga berperan sebagai orang tua. Begitu pula si service provider, ada suatu karyawan yang berperan sebagai anak-anak. Kok kayak anak-anak sih mikirnya pendek sekali, ada yang berperan sebagai orang dewasa. Ya, orang dewasa ataupun orang tua. Di sini ada contoh ya, pelanggannya mengeluh, aku loh gak bisa ini bekerja dengan komputer. Ya mestinya kalau dia tidak berperan anak-anak kan ya mbok kamu cari tahu toh kenapa kok kamu tidak bisa bekerja dengan komputer kalau dia berpikir sebagai dewasa. Tapi ini enggak,
konsumennya ini berperan, kalau dia kayak anak-anak nih, pokoknya aku nggak bisa selesai. Nah, terus si service provider menanggapi dengan dia berperan sebagai orang tua. Oh ya, nggak apa-apa lah, nanti step by step tak bantuin. Akhirnya apa yang terjadi dalam konteks ini? Akhirnya saling bisa bekerja sama kan, kebutuhannya si customer apa nggak bisa dipenuhi oleh si service provider. Mereka saling bekerja sama, saling bisa menyelesaikan service delivery itu dengan baik, saling mendapatkan manfaat. Si service provider memberikan layanan yang baik, di si customer pun juga mendapatkan apa yang dia butuhkan. Lancar produk jasa disampaikan, lancar. Ya. Yang menjadi problem, tidak semuanya service provider bisa bertingkah laku seperti itu. Ya. Ada yang bertingkah laku masa bodoh, misalnya anak kecil, kamu tidak bisa. Yo, coba dibaca yang benar. Ya kan akhirnya, ini sudah ngomong tidak bisa, kok ini masih disuruh baca, ini gimana tuh? Kan akhirnya tidak terselesaikan masalahnya. Ya. Ada juga yang berlaku misalnya si service provider berlaku secara orang dewasa. Kira-kira kalau berlaku secara orang dewasa dia jawab apa ini? Apa teman-teman? Kalau ini kan diajari nih, kalau orang tua, anaknya nggak bisa diajari. Kalau berperilaku sebagai orang dewasa, apa ya kira-kira yang dilakukan? Halo? Halo kelas? Aku loh nggak bisa ini bekerja pakai komputer. Terus kalau orang dewasa gimana? Kelasnya diam lagi. Halo? Gimana Bu? Boleh diulangi Bu? Tadi terputus-putus Bu. Oke, ini kan pelanggan, ini service provider pemberi layanan. Ini pelanggannya bilang, aku loh nggak bisa kerja pakai komputer. Kalau service providernya ini pemberi layanan berperan sebagai orang tua, oh nggak usah khawatir, nanti aku ajari tahap-tahapannya. Kan ini berarti mereka bekerja sama dengan baik dalam menciptakan produk jasa, ya toh? Kalau si service providernya berperan sebagai parents. Tapi kalau service providernya berperan sebagai anak-anak, ya, ini udah berperan sebagai anak-anak, terus ini juga berperan sebagai anak-anak. Dia bilang, aku loh gak bisa bekerja dengan komputer. Oh iya dah, oh ya sudah kalau nggak bisa, ya gimana lagi? Kalau semuanya berperan sama dengan kayak anak-anak, mikirnya ya nggak bisa atau tidak ada namanya terciptanya produk jasa. Tapi kalau si service providernya berperan sebagai orang dewasa, apa kira-kira yang dikomentari? Komentarnya gimana kira-kira? Diajari mungkin Bu, pelan-pelan gitu. Tuh, kalau diajari kan bersikap sebagai orang tua. Kalau orang dewasa? Nanti di Ayo. Dibimbing Bu. Diapain? Kayak dibimbing itu mungkin Bu. Loh, kalau dibimbing ini dia berperan sebagai orang tua. Kalau orang dewasa? Mungkin suruh baca tata caranya jauh tanpa adanya dibimbing. Iya, bagian mana yang enggak bisa? Oh ini loh, kayak ini saya bimbing mahasiswa. Kalau bimbingan saya sama Bu Erna pakai Google Doc. Ya toh mahasiswa komen. Terus habis gitu saya komen. Pakai Google Doc kalau kirim file ke saya. Oke, mahasiswa komen. Google Doc itu apa Bu ya? Terus saya jawabnya kan saya anggap mahasiswa ini saya kan orang dewasa. The real adult mahasiswa saya ini. Saya jawab gini, coba lihat link YouTube. Terus tanya lagi mahasiswa, ini link YouTube yang mana? Akhirnya saya tunjukin sampai link-linknya YouTube. Ini link YouTube yang ini kamu simak baik-baik. Nah, setelah dia simak masih tidak ngerti.
itu di dalam Google yang mana, Bu ya? Nah, saya tidak jawab satu persatu. Kalau saya satu persatu, Google Doc itu bagian dari produknya Google. Bisa dilihat. Nah, itu aku sebagai orang tua. Tapi kan saya nganggap mahasiswa saya orang dewasa, akhirnya cari link lihat di YouTube. Yang pintar gitu, langsung oh iya cari di YouTube. Ono sing bingung. YouTube link yang mana, Bu ya? Masih tanya linknya loh. Tak kasih linknya. Sudah, simak. Setelah simak tanya, Bu, linknya itu kayak begini. Ada Bu mahasiswa. Loh yono. Berarti itu apa? Mahasiswa saya memang the real adult, but actingnya ya, posisinya memposisikan diri sebagai child, anak-anak. Akhirnya apa? Ya udah, kalau memang dia tidak bisa diperlakukan sebagai the real adult, maka saya akan memposisikan diri saya sebagai parent, orang tua. Satu persatu akan seperti itu. Supaya apa? Harapannya, kan saya selaku service provider nih terhadap mahasiswa. Supaya apa? Supaya produk jasa itu terdeliver dengan baik. Kalau tidak terdeliver dengan baik, ya nggak akan ada namanya produk jasa itu tercipta. Bisa dimengerti ya, kelas? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini yang dikatakan sebagai transaksional analisis. Ya, transaksional analisis. Jadi ini peran bukan orangnya sebagai orang tua, dewasa, enggak. Perannya apa yang diambil oleh service provider ataupun oleh si customer. Oke, ini tadi saya sudah cerita the customer as employee. Anda akan belajar banyak ini lagi kalau ngambil mata kuliah CSM ya. Perannya macam-macam itu. Customer as employee. Ya, benang merahnya sederhananya, jasa diciptakan, itu ketika menciptakan itu namanya service encounter, di situ butuh kerjasama. Kerjasamanya antara apa? Service provider dengan customer, dan di situ customer akan diperlakukan sebagai employee pada saat tertentu demi terciptanya produk jasa. Oke. Nah, habis. Saya kira yang lain-lain ini tidak terlalu penting sudah. Ini banyak dibahas di mata kuliah yang lebih atas lagi nanti. Ada komentar, pertanyaan sampai sini teman-teman? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas? Tidak, Bu. Yang lain? Teman-teman yang lain ada komentar? Sudah disampaikan bahwa nanti UAS-nya adalah optional, multiple choice. Sudah? Yang kayak UTS ya, Bu? Yo, Sama kayak UTS tapi, Bu. UTS-mu multiple choice toh? Iya, toh, Bu. Iya, berarti ini ya. Dan apa yang tadi sudah saya sampaikan, pelajari baik-baik karena di bagian ini saya yang bikin soal gitu 10 nomor dan saya sudah selesai bikinnya. Ya. Maksudnya bikin soal UAS-nya sudah selesai. Ya, saya jamin keluar lah. Kalau teman-teman menyimak materi kuliah saya, harapannya pasti teman-teman bisa jawab lah. Karena saya akan lebih banyak memberikan logika berpikir daripada harus menghafal ini semua. Oke, ada komentar? Enggak ada? Teman-teman? Untuk video yang week 13 ya, Bu ya? Mau memastikan lagi. Video minggu 13, 14 katanya ini apa namanya? Presentasi kelompok. Berarti terakhir pengumpulannya, Bu? Tetap 13. Oh, video kan? tugas. Iya, Bu. Oh iya, minggu 13. Ya, minggu 13. Maksudnya, saya Yang video yang baru 12. Yo, apa namanya, minggu 13, 14, materi kuliahnya isinya presentasi kelompok. Sudah nggak ada materi lagi, tinggal presentasi kelompok.
Terus UAS-nya mulai minggu ke-8 sama dengan minggu ini. Ya, sampai dengan minggu ini dijamin keluar sebagai soal UAS. Oke, sebelum saya akhiri, ayo kameranya dinyalakan. Berarti besok untuk week Bu, sekalian Yes. mau tanya, untuk PPT berarti besok itu sama kayak yang isinya di video ya, Bu? Berarti tinggal kayak presentasikan ulang gitu ya? Bisa seperti itu. Kalau di video kan kamu sedikit, timingnya sedikit, anunya sedikit. Kalau mau ditambahkan untuk presentasi kelompoknya, ditambahkan slide-slide lagi yang lain, boleh-boleh. Jangan terlalu minimalis kalau minggu depan presentasi kelompok itu. Nanti khawatir nilaimu juga ikut minimalis loh ya. Kalau nanti nilainya minimalis tuh tanya siapa itu, ayo. Kan jadi bingung jawabnya itu nanti. Jelas yo? Iya, Bu. Jelas, Bu. Ya, ayo videonya dinyalakan, saya mau buat laporan ini. Yang belum mandi ya enggak apa-apa dinyalakan. Ya gimana lagi nasibnya memang belum mandi kok ya. Ayo yang lain dinyalakan. Ayo buruan dinyalakan yang lain, teman-teman. Oke, Sekar Ayu nggak bisa. Ayo yang lain. Haidan ini belum potong rambut ya? Dan, Haidan. Kenapa, Bu? Kamu belum potong rambut ya? Apa potongmu keliru? Corona, Bu. Nggak bisa potong rambut. Nggak bisa. Yang dipotong yang bawah, yang atas enggak. Waduh. Kan begitu kan, hari gini tuh artis-artis atasnya dibuat kayak dinosaurus begitu, sampingnya kanan kiri hilang semua itu. Apa tahu trennya begitu? Ayo senyum semua. 1, 2, 3. Benar, oke. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Ntar halaman berikutnya ada. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan kameranya semua. Yakin tidak ada pertanyaan lagi teman-teman? Terkait materi kuliah tidak ada. Ini terakhir loh ya, materi kuliah minggu depan sudah presentasi kelompok. Terus kita akan ketemu di awal Desember untuk UAS. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah semua. Terima kasih, Bu. Sama-sama jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Halo FBE berapa ini? Ya Bu, saya Bu. Mas Herdi. Ya. Aku